Berikut profil instansi saya. Puskesmas Dongi terletak di Desa Dongi, merupakan salah satu puskesmas yang ada di Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidenden Rapang, dan merupakan pusat pengembangan dan pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas Dongi dibangun pada tahun 2004, di mana sebelumnya puskesmas ini merupakan puskesmas pembantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina, ahli media keperawatan, peserta pelatihan CPNS Kabupaten Sidenden Rapang tahun 2022. Saya sebagai perawat pelaksana di UPT Puskesmas Dongi. Terima kasih saya ucapkan kepada pembimbing saya, Bapak Insinyur Andi Ahmdani MM, dan mentor saya, Ibu Haja Andi Darna SKM. Judul aktualisasi saya, meningkatkan pengetahuan pasien tentang hipertensi dan kesadaran dalam melakukan pengobatan rutin. Inilah kegiatan aktualisasi saya selama habituasi. Kegiatan pertama, konsultasi dengan mentor. Tahap pertama, menyiapkan materi dan jadwal konsultasi dengan menerapkan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, dan adaptif. Tahap kedua, melakukan konsultasi dengan mentor dengan menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, loyal, dan harmonis. Tahap ketiga, mencatat hasil konsultasi dengan menerapkan nilai berakhlak, kolaboratif, dan kompeten. Kegiatan kedua, konsultasi dengan pengelola program PTM. Tahap pertama, menyiapkan bahan dan jadwal konsultasi dengan menerapkan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, dan adaptif. Tahap kedua, melakukan konsultasi dengan pengelola program PTM dengan menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, loyal, dan kolaboratif. Tahap ketiga, mencatat hasil konsultasi dengan menerapkan nilai berakhlak, kompeten, dan kolaboratif. Kegiatan ketiga, pembuatan kartu kontrol. Tahap pertama, membuat desain kartu kontrol dengan menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, dan kompeten. Tahap kedua, mencetak kartu kontrol dengan menerapkan nilai berakhlak, adaptif, dan kolaboratif. Tahap ketiga, memberikan kartu kontrol dengan menerapkan nilai berakhlak, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan keempat, pemberian pretest. Tahap pertama, membuat soal pretest dengan menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, dan kompeten. Tahap kedua, mencetak soal pretest dengan menerapkan nilai berakhlak, adaptif, dan kompeten. Tahap 3, membagikan soal pretest dengan menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kegiatan kelima, pelaksanaan health education di puskesmas. Tahap pertama, menyiapkan materi dan jadwal edukasi dengan menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap kedua, melakukan edukasi kepada pasien dengan menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Tahap ketiga, mengisi daftar hadir dengan menerapkan nilai berakhlak, harmonis, dan kolaboratif. Kegiatan keenam, pemberian post-test. Tahap 1, membuat soal post-test dengan menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, dan kompeten. Tahap 2, mencetak soal post-test dengan menerapkan nilai berakhlak, adaptif, dan kompeten. Tahap 3, membagikan soal post-test dengan menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kegiatan 7, pembuatan leaflet. Tahap 1, mencari referensi dengan menerapkan nilai berakhlak, kompeten, dan adaptif. Tahap 2, membuat desain leaflet dengan menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, dan kompeten. Tahap 3, mencetak leaflet dengan menerapkan nilai berakhlak, adaptif, dan kompeten.
Tahap 4, membagikan leaflet ke pasien dengan menerapkan nilai berakhlak harmonis dan kolaboratif. Kegiatan ke-8, pembuatan poster. Tahap pertama, mencari referensi dengan menerapkan nilai berakhlak kompeten dan adaptif. Tahap kedua, membuat desain poster dengan menerapkan nilai berakhlak kompeten dan adaptif. Tahap 3, mencetak poster dengan menerapkan nilai berakhlak adaptif dan kolaboratif. Tahap keempat, memasang poster dengan menerapkan nilai berakhlak akuntabel dan harmonis. Kegiatan ke-9, evaluasi hasil aktualisasi. Tahap 1, membuat kuesioner dengan menerapkan nilai berakhlak kompeten dan adaptif. Tahap 2, menyebarkan kuesioner dengan menerapkan nilai berakhlak harmonis dan kolaboratif. Tahap 3, menganalisa hasil kuesioner dengan menerapkan nilai berakhlak akuntabel dan kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Andi Darna SKM selaku Kepala Puskesmas Dongi, Kecamatan Pituriawa, dan sekaligus mentor dari anak saya Marlina AMD Cup. Saya sangat mendukung kegiatan aktualisasi yang dilakukan anak saya Marlina di wilayah kerja UPT Puskesmas Dongi, Kecamatan Pituriawa, yaitu melakukan edukasi kepada pasien dan masyarakat tentang hipertensi, membagikan leaflet, memasang poster, dan juga memberikan kartu kontrol kepada pasien hipertensi. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan harapan saya dengan kegiatan seperti ini dapat meningkatkan pengetahuan pasien dan masyarakat tentang hipertensi dan juga meningkatkan kesadaran pasien untuk melakukan pengobatan secara rutin sehingga mengurangi risiko dan komplikasi yang serius. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, anak saya Marlina telah melakukan habituasi dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS, yaitu berakhlak dengan sangat baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana sebagai pengelola program PTM di Puskesmas Dongi sekaligus rekan sejawat dari saudari Marlina AMD Cup sangat mendukung kegiatan aktualisasi yang dilakukan, yaitu dengan melakukan edukasi kepada pasien dan memberikan kartu kontrol kepada pasien hipertensi agar rutin dalam melakukan pengobatan secara rutin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang dengan kegiatan yang dilakukan Ibu Marlina karena menambah pengetahuan saya tentang penyakit hipertensi atau darah tinggi, dan kartu kontrol juga sangat membantu ingat jadwal kontrol dan minum obat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.